Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian rutin di Kamis malam atau malam Jumat yang kedua dan keempat, membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi atau 20 kiat mengagungkan ilmu yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin waffaqahullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah membahas setengah dari buku ini. Ya, karena kita telah membahas 10 dari 20 kiat-kiat mengagungkan ilmu. Kita malam hari ini insya Allah akan membahas kiat yang ke-11 dan yang ke-12, yaitu tentang menjaga muru'ah atau menjaga marwah, menjaga muru'ah atau marwah ilmu, dan juga menjaga circle pertemanan dalam menuntut ilmu. Baik. Saleh Al-Utsaimin waffaqahullah ta'ala berkata dalam kitabnya ini, Al-Ma'qidu Al-Hadi Asyar, simpul pengagungkan ilmu yang ke-11. Yang ke-11 yaitu siyanatul ilmi hamma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yukhrimuha. Artinya, menjaga ilmu dari hal-hal yang mencemarinya, mimma yukhaliful muru'ata wa yukhrimuha, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan muru'ah dan juga dapat merusaknya. Ya. Jadi di poin yang ke-11 ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga marwah atau menjaga muru'ah ilmu, agar ilmu ini tetap terjaga, terhormat, dan juga dimuliakan. Gitu ya. Nah, banyaknya para penuntut ilmu yang gagal, itu di antara sebabnya adalah karena tidak memuliakan ilmu dari sisi ini. Seseorang bisa saja diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan hafalannya cepat, pemahamannya juga bagus gitu ya. Namun hal itu berkurang karena dia tidak bisa menjaga marwah atau muru'ah ilmu. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Saya mengatakan, man lam yasunil ilma, lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak dapat menjaga kehormatan ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Kama qala Syafi'i. Bagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak bisa menjaga marwah ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Atau dalam kata lain, maka ilmu yang dia miliki itu tidak akan menjadikan dia terhormat. Ya, tidak menjadikan dia berwibawa. Kalau dia tidak bisa menjaga wibawa ilmu. Wa man aqalla bil muru'ati,
bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Maka barang siapa yang merusak kehormatan ilmu atau muru'ah ilmu dengan terjerumus pada hal-hal yang dapat mengotori ilmu, maka sejatinya dia telah merendahkan ilmu itu sendiri. Jadi barang siapa yang tidak bisa menjaga muru'ah, tidak bisa menjaga wibawa ilmu, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bisa merusak muru'ah, maka sejatinya dia telah merendahkan ilmu. Ya. Sehingga falam yu'azzimuhu. Berarti akibatnya dia tidak mengagungkan ilmu. Ya. Tidak mengagungkan ilmu. Wa waqa'a fil batalati. Dan terjerumus dalam kesia-siaan. Nah, jadi apa yang kita sebutkan dari poin ke-1 sampai ke-10 gitu ya, membersihkan ilmu, menjaga niat, fokus semangat mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian juga memanfaatkan waktu, apalagi memanfaatkan masa muda, bersegera dalam belajar, itu semua akan sia-sia kalau seorang penuntut ilmu tidak bisa menjaga muru'ah, tidak bisa menjaga wibawa dan kehormatannya. Gitu ya, seperti itu. Sehingga apa? Fatufdi bihil halu ila zawal ismil ilmi anhu. Sehingga kondisi seperti ini menyebabkan hilangnya predikat ilmu dari dia. Sehingga tadinya dia itu seorang thalibul ilmi, katakanlah nyantri, ya, karena dia menghafal, belajar di pesantren, belajar kepada ustaz, bahkan selesai. Tapi identitas ini bisa hilang karena apa? Karena dia tidak menjaga wibawa, tidak menjaga muru'ah. Ya. Itu. Baik. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengutip perkataan Wahab bin Munabbih. Qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, la yakunul battalu minal hukama. Orang yang hidupnya sia-sia, battal itu bisa diterjemahkan pengangguran, gitu ya, atau orang-orang yang kelakuannya itu tidak ada manfaatnya, battal, ya, pengangguran, mageran dan sebagainya. La yakunul battalu minal hukama. Maka orang yang seperti ini tidak akan menjadi bagian dari orang yang bijaksana. Nah, jadi orang-orang yang battal, pengangguran, bukan maksudnya pengangguran dia nggak punya kerja. Maksudnya kelakuannya itu nggak pantas lah untuk seukuran atau kaliber penuntut ilmu. Maka dia tidak akan menjadi orang bijak. Ya, dan yakul battalu minal hukama. Baik. Ya, contohnya misalkan orang yang nanti kita akan sebutkan beberapa hal yang bisa menjatuhkan kehormatan seorang penuntut ilmu. Misalkan ya, kalau di zaman sekarang itu penuntut ilmu, tapi misalkan kelakuannya, kalau bahasa Jawa itu pecicilan. Pecicilan. Atau misalkan kalau di zaman sekarang, misalkan kerjaannya ngonten terus. Ya. Penuntut ilmu, ustadz, tapi tiktokan. Ya, boleh tiktokan kalau digunakan untuk dakwah. Tapi kalau misalkan kerjaannya tiktokan itu nge-share kehidupannya sehari-hari, ya, hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat lah, ini bisa masuk dalam, ya, seperti itu. Baik, maka orang yang seperti ini itu tidak akan menjadi orang yang bijak. Baik, kemudian setelah menyebutkan prolog ini, penulis menjelaskan apa itu muru'ah. Jadi pengertian muru'ah atau menjaga wibawa itu seperti apa? Wajima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jadd fil Muharrar,
wa tabi'an hafidhuhu fi ba'di fatawi, dan inti dari muru'ah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah Al-Jadd, Ibnu Taimiyah yang sang kakek, penulis kitab Muharrar dan Muntaqal Akhbar, dan juga diikuti oleh cucunya, ya, Ibnu Taimiyah juga dalam sebagian fatwanya. Jadi Ibnu atau ulama yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah itu ada dua. Yang pertama Ibnu Taimiyah yang kakeknya Ibnu Taimiyah yang sering kita dengar namanya. Nah, Ibnu Taimiyah Al-Jadd ini adalah penulis kitab Muntaqal Akhbar. Yang syarahnya itu banyak dipakai, terutama di Persis ya. Itu kitab Nailul Awtar. Nah, kitab matanya itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang kakeknya, Al-Jadd. Nah, adapun Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan Aqidah Wasithiyah, dikenal dengan Majmu' Fatawanya, ya, dikenal dengan kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu adalah Ibnu Taimiyah yang cucunya. Nah, ya. Itu untuk membedakan antara Ibnu Taimiyah Al-Jadd dan juga Ibnu Taimiyah Al-Hafidz. Nah, jadi keduanya menjelaskan bahwasanya muru'ah adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yuzinuhu wa yuzayyinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Jadi muru'ah atau menjaga muru'ah itu adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yuzinuhu, yaitu melakukan segala sesuatu yang memperindah dan menghiasi diri. Juga watajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, serta menjauhi segala sesuatu yang mengotori dan mencoreng kehormatan diri. Nah, itulah muru'ah. Itulah muru'ah. Jadi apapun yang menjadikan diri kita tampak terlihat berwibawa, elegan, terhormat, ya, itu disebut muru'ah. Disebut muru'ah atau menjaga muru'ah. Nah, kalau bahasa sebagian orang marwah, ya. Nah, kalau kita lihat di KBBI, yang lebih tepat itu muru'ah. Muru'ah sudah jadi bahasa Indonesia juga. Kalau marwah itu tidak baku, ya. Kalau muru'ah itu sudah menjadi bahasa yang baku. Nah, jadi menjaga muru'ah. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah pengertian dari muru'ah. Jadi hal-hal yang bisa memperindah dan menghiasi diri seseorang. Itulah muru'ah. Makanya kalau orang-orang yang ikut pelatihan upgrading diri, ini masuk dalam pembahasan itu. Ya, orang yang terutama misalkan orang yang public speaking, orang yang jadi leader, itu harus menjaga muru'ah agar ucapannya didengar, gitu ya. Karena kadang-kadang atau bahkan seringkali seseorang menyatakan benar, tapi karena dia tidak punya wibawa, tidak punya muru'ah, akhirnya dianggap angin lewat, gitu ya. Gara-gara dia tidak menjaga muru'ah, gitu ya. Baik. Nah, jadi itulah pengertian muru'ah. Baik. Kemudian di sini dijelaskan, ada nggak sih dalil yang menunjukkan keharusan menjaga muru'ah? Ya. Ada dalil syariat yang mengharuskan untuk menjaga muru'ah. Di sini ditulis oleh ini, qila Abi Muhammad Sufyan ibni Uyainah. Suatu ketika Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah pernah ditanya, qad istanbata minal Qur'ani kulla syai'in, fa aynal muru'atu fihi? Wahai Sufyan bin Uyainah, atau wahai Abu Muhammad, engkau telah beristimbat atau menggali hukum, berbagai macam hukum dari Al-Quran. Lalu mana ayat yang menunjukkan muru'ah di dalam Al-Quran? Ada ayat tentang muru'ah? Ternyata ada. Kata Sufyan bin Uyainah, faqala, lalu beliau menjawab, fi qawlihi ta'ala. Muru'ah itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, khudil afwa wa
wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kepada hal yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini kata Sufyan bin Uyainah, fihil muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlaqi. Dalam firman Allah ini, dalam ayat ini terdapat muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga wibawa. Yang kedua juga terdapat adab yang baik. Kemudian yang ketiga, dan juga akhlak yang mulia. Gitu ya, akhlak yang mulia. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi inilah dalil tentang keharusan menjaga muru'ah, menjaga wibawa, terutama bagi seorang penuntut ilmu. Gitu ya, terutama bagi seorang penuntut ilmu. Itu ya, seperti itu. Kenapa? Karena muru'ah itu kan tadi disebutkan khudil afwa, jadilah pemaaf. Ibaratkan kalau lagi bertengkar, kalau kata ulah sarwana, seorang ustadz, seorang penuntut ilmu gak pantas dia melayani perkelahian. Gitu ya. Gak pantas dia misalkan terjun dalam perdebatan yang gak ada ujungnya. Seperti itu. Kemudian juga tadi wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Ya. Yang ma'ruf adalah hal yang baik yang diterima oleh akal dan juga manusia sekitar. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang penuntut ilmu, ya seperti yang tadi saya sampaikan, ulah sarwana. Ya, misalkan kalau yang lain debat tentang politik yang nggak ada habis-habisnya, orang penuntut ilmu nggak layak ikut hal seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan orang yang lain misalkan membahas BG apalah seperti itu, orang penuntut ilmu tidak pantas ikut perdebatan seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah buah. Jadi orang sudah ikut-ikutan, kalau bahasa zaman sekarang tuh FOMO ya. Nah, berarti muruahnya sudah mulai jatuh gitu. Ya. Baik. Oke. Kemudian di sini saya menjelaskan berdasarkan ayat tadi, wa min alzami adabin nafsi lit-talib, dan di antara adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu, tahallihi bil muru'ati, yaitu ia menghiasi dirinya dengan muru'ah, dengan wibawa, dengan kehormatan. Seperti itu. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan juga melakukan berbagai macam hal yang bisa menjaga muru'ahnya. Wa tanaqquhu khawarimaha allati tuhillu biha, dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu menjauhi hal-hal yang bisa merobek dan merusak wibawa atau muru'ah tersebut. Ya. Apa contohnya? Nah, di sini disebutkan oleh Al-Utsaimin. Ini bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi kalau misalkan kita baca kitab adab penuntut ilmu yang lebih daripada ini, seperti misalkan kitab Al-Jami' Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Ya. Kemudian juga ada kitab Tadhkiratis Sami wal Mutakallim. Ada juga kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian yang kitab ininya seperti Hilyatul Thalibul Ilm. Ya. Itu banyak sekali disebutkan hal-hal yang bisa merusak muru'ah. Yang kalau kita terapkan ke kita zaman sekarang, ya, ustaz-ustaz zaman sekarang mungkin termasuk saya, itu sudah tidak memenuhi kriteria seorang ustaz, seorang penuntut ilmu yang memiliki muru'ah. Apa saja? Nah, di sini dicontohkan hal-hal yang bisa mengurangi muru'ah atau kehormatan seseorang. Yang pertama, kahalfi lihyatihi, mencukur jenggot. Mencukur jenggot. Nah, jadi mencukur jenggot itu termasuk
hal-hal yang bisa menurunkan wibawa seorang terutama penuntut ilmu. Ya. Apalagi kalau misalkan ini di Timur Tengah sana, terutama di Arab Saudi. Ya, bahkan kalau kita dulu suka bercanda ya, ketika ada dosen yang mohon maaf dia cukur jenggot, kita tuh aduh jadi kurang respect gitu. Aduh, sayangnya ini cukur jenggot nih. Kayak gitu. Karena kenapa? Ini bagian dari sunnah. Nah, berarti dia tidak mengindahkan sunnah yang ada, gitu ya, seperti itu. Mencukur jenggot. Nah, coba Bapak Ibu sekarang tanya kepada diri ketika misalkan ada ustaz, ya, dia sebenarnya bisa berjenggot, tapi kelihatan di kurung. Pasti saya bisa nggak pasti sih. Saya yakin sebagian jamaahnya akan apa? Meragukannya. Ini kok usahanya cukur jenggot sih? Benar nggak? Gitu ya. Jadi mengurangi apa kepercayaan murid-murid atau jemaah. Baik, itu yang pertama mencukur jenggot. Karena memelihara jenggot ini termasuk sunnah. Sebagaimana Nabi mengatakan ahfu al-liha. Ya biarkan jenggot. Al-kasratil iltifati fit thariq. Yang kedua, banyak menoleh di jalan. Ya, tengok kanan kiri, mes-mes, lihat ini, lihat. Ya, ada ini dilihat, ada ini dilihat. Berarti dia orang nggak fokus nih. Ya, jadi mudah terdistraksi. Ya, seperti itu. Kalau di sini dicontohkan oleh Syekh, oleh penulis, kalau misalkan lagi jalan berkendaraan, ya lihat mobil ini dia ngelirik, mobil di kiri yang lebih bagus dia ngelirik, kayak gitu ya. Nah ini termasuk sesuatu yang mengurangi atau menurunkan muruah. Kenapa? Berarti dia tidak fokus dan juga mudah terdistraksi, gitu ya. Seperti itu. Karena seorang penuntut ilmu itu apalagi sampai derajat alim ulama, akhlaknya itu sudah masya Allah, kita mungkin sulit untuk mengenalinya. Ya, termasuk itu. Jadi luak liar dari itu dari celengak celinguk, gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian cara yang ketiga, kalian bisa mengurangi muruah. Madir rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin. Itu apa? Menjulurkan kedua kaki di perkumpulan manusia. Ya, tanpa ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak. Ya, lagi kumpul. Ini bukan hanya perkumpulan majelis ilmu seperti ini. Misalkan kalau bapak-bapak ibu-ibu ya lagi nongkrong atau ngadaun kalau ibu-ibu, nah, itu sebenarnya di antara adat itu nggak boleh ya menjulurkan kaki, ya, leyeh-leyeh ya apa bahasa itu, leyeh-leyeh kayak gitu, karena itu menunjukkan ketidaksopanan terhadap lawan bicara atau orang-orang yang ada di majelis, apalagi di majelis ilmu, apalagi di majelis ilmu. Maka kalau ada misalkan seorang ustaz, seorang penuntut ilmu, dia tidak kuat duduk sila, misalkan, ya, seperti itu sampai menjulurkan kakinya, nah, maka berkuranglah muruahnya, ya, muruahnya. Dan terus terang saya sangat kagum sekali dengan para syekh yang pernah mengajar kami. Itu kalau duduk di majelis ilmu itu subhanallah, kuat banget. Ya, sampai kita, ya gitu, apa namanya? Mohon maaf, panas itu ya, panas karena saking nggak tahannya, itu ya sudah gelisah. Kalau saya itu subhanallah bisa gitu mereka menahan posisi duduk yang seperti itu dalam waktu yang lama, sehingga kita itu kalau lihat saya benar-benar berwibawa, gitu ya, seperti itu. Baik, jadi kalau ingin menjaga muruah, di antaranya jangan sampai kita menjulurkan kaki di tempat perkumpulan manusia. Kalau di rumah, insya Allah nggak apa-apa. Ya, nah, itu bukan majlis yang tidak apa-apa. Ya. Baik, kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga, keempat ya, termasuk
yang bisa menurunkan muru'ah seseorang, suhbatil aradili wal fusaqi wal mujani wal battalin. Yaitu apa? Berkawan dengan orang-orang rendahan, al-aradil, orang-orang rendah. Juga wal fusaq, orang-orang fasik. Kemudian wal mujan. Wal mujan ini adalah orang-orang suka berbuat sia-sia atau suka ngelawak, ya, komedian. Wal battalin, dan juga para pengangguran, orang-orang yang mager, nggak punya semangat hidup, ya. Karena seseorang itu akan dikenal dengan circle-nya, ya. Seperti itu. Bukan berarti apa namanya tidak boleh bergaul dengan mereka, boleh, tapi tentunya ada batasannya. Kalau misalkan dia circle-nya dengan orang-orang yang rendahan, mohon maaf, misalkan dengan orang terminal, bukan untuk pendakwahinya. Ya, kalau pendakwahinya itu jelas bagus. Ini berkawan dengan mereka, akrab dengan mereka. Orang-orang fasik, misalkan orang-orang fasik yang suka mabok, ya, atau misalkan dugem, gitu ya, atau para hujan itu orang-orang yang melakukan sia-sia seperti pelawak dan sebagainya. Wal battalin, orang-orang pengangguran yang suka mager, ya, seperti itu, dikasih kerjaan malah pengen kerjaan yang lain, ya, maka itu bisa menurunkan muru'ah seorang penuntut ilmu atau juga seorang ustaz, gitu ya. Kemudian juga yang keberapa? 6, ya. Contoh 6, al-musara'ati al-ahdas was-sighar, yaitu berkelahi atau bergulat dengan anak muda dan anak-anak kecil. Jadi jangan sampai seorang ustaz, seorang penuntut ilmu, istilahnya melayani perkelahian dengan anak kecil. Nah, berarti menunjukkan dia tidak bisa meregulasi emosinya. Nah, sedangkan kan yang namanya ustaz penuntut ilmu, dia kan membimbing umat, otomatis harus memiliki emosi yang stabil. Kalau misalkan dia dipancing sama anak kecil, kebawa emosi sampai gelut sama anak kecil, berarti dia tidak memiliki muru'ah ini. Nah, itu ya, seperti itu. Dan banyak yang berkaitan dengan muru'ah, termasuk juga kalau misalkan di zaman sekarang, misalkan nongkrong, gitu ya, nongkrong di tempat-tempat yang tidak baik, gitu ya. Kalau misalkan dikit-dikit posting, boleh-boleh saja. Cuman bagi seorang penuntut ilmu, sebaiknya tidak. Penuntut ilmu apalagi yang sudah diustadkan. Karena kenapa? Khawatirnya nanti diikuti oleh jamaahnya. Kalau misalkan ingin posting ilmu saja. Kalau kegiatannya sehari-hari, kegiatannya keluarga, sudahlah sama keluarga saja. Ya, seperti itu. Agar jamaahnya, muridnya tidak mengikuti. Ya, seperti itu. Ada satu buku yang bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman yang berjudul Al-Muru'ah. Nah, di sana disebutkan hal-hal yang bisa menurunkan muru'ah. Gitu ya. Baik. Kita skip dulu untuk mendengarkan adzan Isya. Baik. Berkaitan dengan muru'ah ini, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, seandainya minum air dingin itu bisa menurunkan wibawa, maka aku tidak akan meminumnya. Nah, jadi ini bukan berarti minum air dingin itu menurunkan wibawa. Maksudnya seandainya minum air dingin itu bisa menurunkan wibawa seseorang, maka Syafi'i tidak akan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa para ulama dulu benar-benar menjaga wibawa, menjaga kehormatan, ya, sehingga dihormati oleh murid-muridnya, dihormati oleh orang-orang sampai sekarang, karena mereka benar-benar menjaga muru'ah, ya. Nah, subhanallah, di zaman sekarang ini banyak sekali ya hal-hal yang bisa mengurangi muru'ah seseorang, ya, seperti itu. Baik.
Kemudian poin yang berikutnya, al-ma'qidu ats-tsani asyar, simpul pengagungan ilmu yang ke-12, yaitu ini penting sekali ya. Intikhabu suhbatis salihati lahu. Memilih teman bergaul yang saleh. Nah, jadi perjalanan menuntut ilmu itu butuh teman. Tidak sembarang teman, harus teman yang saleh. Ya. Baik, di sini saya mengatakan ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Memiliki teman merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Karena manusia sebagaimana disebutkan, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia adalah makhluk sosial. Butuh berteman. Dia nggak mungkin hidup sendiri. Gitu ya. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Karena itu, maka seorang penuntut ilmu sangat membutuhkan untuk bergaul, untuk berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu lainnya. Nggak bisa dia menuntut ilmu sendirian. Harus ada teman. Ya. Mengapa? Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal istihadi fi talabihi. Nah, agar pertemanan ini ya, atau interaksi ini bisa membantunya dalam menuntut ilmu dan juga mendorongnya agar tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, karena bisa jadi seorang penuntut ilmu itu futur gara-gara nggak ada teman. Ya, coba saja lihat di circle pengajian kita. Ya, sebagian jamaah, sebagian mustami kadang tidak lagi hadir di kajian karena nggak ada teman. Ya. Atau kalau bahasa zaman sekarang karena tidak ada lagi teman yang sefrekuensi. Sehingga nggak ada teman futur, gitu ya. Seperti itu. Nah, juga menuntut ilmu seperti itu. Dia harus punya teman agar tetap semangat dalam belajar. Baik. Namun, kalau misalkan pertemanan ini bisa merusak, nah, boleh untuk beruzlah. Ya, untuk beruzlah. Nah, misalkan ternyata nggak ada circle yang bisa mendukungnya dalam menuntut ilmu. Makanya kata Syekh di sini, waz-zamalatu fil ilmi, dan pertemanan atau persahabatan dalam menuntut ilmu, insalimat minal ghawaili, kalau teman itu selamat dari perusak atau gangguan dalam pertemanan, ya, maka nafi'atun fil wusul ilal maqsud. Maka pertemanan seperti itu sangat bermanfaat untuk mengantarkan seseorang menggapai cita-citanya. Ya, karena seorang penuntut ilmu saling menyemangati. Ya sama kalau di dunia pengajian juga, gitu ya. Misalkan, ayo kita kajian, ayo kita pergi ke majelis ilmu. Nah, maka bersemangat, ya seperti itu. Baik. Kemudian saya mengatakan, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Oleh karena itu, maka tidak sepantasnya bagi siapapun yang ingin menggapai kemuliaan, ingin mencapai cita-cita, kecuali dia harus memilih sahabat yang baik, teman yang baik yang dapat membantunya. Karena terkadang sebagian teman itu, mohon maaf, toksik ya kalau bahasa zaman sekarang itu, ya toksik. Seperti misalkan yang pernah di Mahat, itu ada saja teman-teman pesantrennya itu, udahlah kamu keluar dari pesantren ini, enakan di umum, bebas, ya sebagainya. Mungkin Ustaz ini pernah merasakan ya. Suka ada pertemanan seperti itu. Akhirnya apa? Dia nggak betah di pesantren, keluar. Ya, seperti itu. Makanya pilihlah pertemanan baik. Atau kalau misalnya di jamaah kajian, udahlah nggak usah terlalu rajin ngajinya. Kita sekali-kali nongkronglah di kafe gitu, atau sekali-kali ngusut gitu, seperti itu. Padahal ada jadwal kajian yang penting. Akhirnya ya sekali dua kali oke, tapi berkali-kali akhirnya dia nggak kajian lagi. Nah ini pengaruh ya dia. Kenapa? Inna lil khalili fi khalili atharan.
Nah, karena persahabatan itu atau seorang sahabat itu pasti memberikan pengaruh yang besar pada temannya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau tidak salah Imam Syafi'i ya, "An-nabi la tas'al wasal an qaini. Innal qarin bil muqabil muqarrab yaqtadi." Tentang seseorang janganlah engkau tanya tentang dirinya, tapi lihat dengan siapa dia berteman. Karena seorang teman dengan temannya itu pasti saling mengikuti. Gitu ya. Lihat bagaimana circle-nya pertemanannya. Gitu ya. Seperti itu. Dan di sini dikutip buktinya, yaitu dari hadis. Abu Dawud dan Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Agama seseorang itu sangat dipengaruhi agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalidu." Maka lihatlah salah di antara kalian dengan siapa ia berteman. Ya. Bahkan pertemanan itu bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Allah berfirman tentang penyesalan penghuni neraka, yaitu pada hari ketika mereka yang orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, bukan gini, tapi gini, saking dia nyesal. Apa dia katakan? Ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabil. Seandainya dulu aku mengambil jalan Rasul. Nah, kemudian yang ini penyesalannya di ayat yang berikutnya, Al-Furqan ayat 27 dan 28. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Ayat yang ke-28 ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celakanya aku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri. Karena teman ini telah menyesatkanku dari berzikir kepada Allah. Gitu ya. Ba'da idja'an, setelah zikir itu datang kepada teman. Hati-hati. Gitu ya. Seperti itu. Baik, dan banyak sekali dalil-dalil tentang pertemanan. Seperti misalkan hadis tentang permisalan teman itu yang baik seperti penjual minyak wangi, yang buruk seperti pandai besi. Ya, kalau yang wangi minimalnya kita dapat wanginya. Jadi kenal si fulan ini baik karena pertemanan yang wangi. Kalau dengan orang-orang buruk minimal pergaulannya jelek. Gitu ya, seperti itu. Baik. Mengapa kita perlu selektif dalam memilih teman? Jangan sembarangan, karena di sini dikutip perkataan Abdullah bin Al-Asfahani, "Laisa ida'u jalisi li jalisihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nawari ilaihi." Abdullah bin Al-Asfahani mengatakan, pengaruh seorang teman kepada temannya itu tidak hanya menular lewat ucapan dan perbuatannya saja, tapi bal bin nawari ilaihi, tetapi juga dengan sekedar melihatnya itu bisa terpengaruh. Gitu ya, seperti itu. Bahkan pertemanan ini kalau tidak baik itu bisa menghancurkan keluarga. Ya, misalkan saya sering pernah bikin status kalau tidak salah. Jadi ketika misalkan keluarganya adem ayem, tapi gara-gara terpengaruh teman, ya, misalkan coba kayak si fulan, akhirnya dia tidak bersyukur, ya, akhirnya pisah. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan 3 faktor memilih teman. 2 faktor yang buruk, 1 faktor yang baik. Yaitu apa? Wa innama yukhtaru li suhbati man yu'ashiru lil fadilah la lil manfaati wala lil ladzah. Seseorang semestinya memilih sahabat, memilih teman itu untuk bergaul atas dasar fadilah,
keutamaan. Ya, jadi ada sisi positif yang bisa kita ambil dari teman ini. Ilmunya, adabnya, perangainya, gitu ya. Jangan sampai lalil manfaati walil ladzah. Jangan sampai persahabatan pertemanan itu karena ada manfaat. Ya, karena ada keuntungan yang kita dapatkan darinya. Misalkan karena dia kaya, kita bersahabat dengan dia supaya kita kecipratan hartanya. Atau karena faktor ladzah, kesenangan. Sama-sama hobi, ya sama-sama kesenangannya sama, kenikmatan sesaat gitu ya. Kenapa? Karena dua faktor ini akan hilang, persahabatannya akan bubar kalau dua ini hilang. Misalkan berteman dengan orang kaya, dia jatuh miskin, nanti bubar. Tapi kita berteman dengannya karena faktor kekayaan. Ya. Atau misalkan karena hobi, sama-sama hobi akhirnya berteman. Boleh-boleh saja, tapi kalau misalnya dijadikan patokan untuk berteman, jangan sampai. Karena nanti bisa akan pisah kalau apa? Kalau hobinya berubah. Nah, termasuk juga misalkan bersahabat dengan ustadz karena popularitasnya. Hati-hati. Karena ada sebagian orang yang aji mumpung. Ya, aji mumpung dekat dengan ustadz bukan karena ilmunya, tapi karena dia terkenal, ingin ikut terkenal, istilahnya ring satu ustadz, akhirnya dia gitu. Hati-hati ya, ini termasuk. Nah, jadi itu 3 faktor bersahabat karena keutamaan, bersahabat karena manfaat, bersahabat karena kesenangan atau kelezatan. Maka pilihlah persahabatan atas dasar keutamaan. Baik, sedikit lagi. Fa inna afdal mu'asyarati yubramu ala hadhihi matalib ats-tsalatsa, al-fadilah wal manfa'ah wal ladzah. Karena ikatan persahabatan itu pada dasarnya terbangun atas 3 hal tadi, keutamaan, manfaat, dan kesenangan. Maka yang utama adalah bersahabat karena keutamaan, karena ingin mendapatkan ilmunya, ingin mencontoh adabnya, sama seperti para sahabat ingin dekat dengan Rasulullah seperti itu. Ya, baik. Zakar Syekh Suyuhina Muhammad bin Khadir bin Husain fi Wasaili al-Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh gurunya para guru kami, yaitu Syekh yang bernama Muhammad Al-Khadir ibn Husain dalam kitabnya Wasail al-Islam. Maka fantakhib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'afu bihi. Gitu ya. Maka pilihlah seseorang teman yang memiliki keutamaan sebagai sahabatmu, karena jati dirimu akan dikenal melalui dengan siapa engkau berteman. Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i. Baik, 2 paragraf lagi. Wa qala Ibnu Mani' rahimahullah fi irsyad at-tullab wa huwa yusi talib al-ilm. Ibnu Mani' rahimahullah berkata dalam kitabnya Irsyadu at-Tullab, kembali berwasiat kepada penuntut ilmu. Wa yahdaru kullal hadari min mukhalaqati as-sufaha. Hendaklah seorang penuntut ilmu benar-benar bersikap waspada dan menjauhi berinteraksi dengan as-sufaha, dengan orang-orang bodoh. Dengan orang-orang bodoh, maksudnya bukan orang yang tidak berilmu ya. Orang-orang bodoh itu yang kelakuannya nggak benar lah. Ya. Wa ahli wujud, orang yang kelakuannya tidak sopan. Ya, wa waqaha. Ya. Banyak bercanda, heureuy wae, gitu ya. Dan sebagainya. Kamalinaan, lebihan ya. Wasayyi sum'ah, dan juga memiliki reputasi yang buruk. Dikenal misalkan si fulan ini pergaulannya buruk. Ya, atau misalkan kalau di kalangan ikhwan itu kadang-kadang suka berhutang tapi nggak dibayar. Ya, seperti itu. Itu kalau bisa jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Wal aghbiya. Wal aghbiya itu orang-orang yang bodoh ya, orang-orang yang dungu. Wal bulada, dan juga orang-orang yang malas. Mengapa? Fa inna mukhadaqatuhum tabghirnani wa syaqawati insan. Ya, karena berteman dengan mereka itu salah satu sebab terhalang mendapatkan ilmu dan juga kesengsaraan bagi manusia. Karena bisa mempengaruhi. Ya. Dan kita itu sering lihat ya orang-orang seperti ini. Tadinya seorang santri, seorang
talibul ilmi, rajin, tapi pas dia bergaul dengan orang yang salah, akhirnya dia meninggalkan ilmu. Ya, seperti itu. Maka jagalah pertemanan kita. Nah, kalau di kalangan ikhwan pengajian, jaga pertemanan dengan orang-orang yang suka dengan majelis ilmu, ya, yang suka membaca Al-Quran, ya, yang suka bersedekah dan sebagainya, agar kita pun baik. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah, berarti kita sudah 12 simpul ya yang kita pelajari. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hadis. PDF terjemahnya sudah di-share ya, boleh dibaca. Baik. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.